Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthizen dan Sivitas Hospitalia RSUD Ciawi. Jumpa lagi di Talk Sehat RSUD Ciawi bersama saya Rita dan rekan saya Ananda Rizkia. selaku nutrisionis di RSUD Ciawi dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-64 yang mengusung tema MPASI kaya protein hewani, cegah stunting. Hari ini kita akan membahas tentang MPASI bergizi untuk tumbuh kembang anak. Baik, Ananda mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang MPASI? Iya, Silakan. baik. Terima kasih Terita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan sharing-sharing tentang makanan penyamping ASI atau yang biasa kita kenal dengan MPASI. Nah, jadi untuk para orang tua, terutama ibu-ibu yang masih muda, yang masih baru nih punya anak pertama, nah silahkan disimak baik-baik biar nantinya anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan juga ceria. Nah, sebelum masuk ke pembahasan MPASI, perlu kita pahami bahwa pemberian ASI hingga usia 6 bulan itu sudah mencukupi untuk nutrisi bagi si anak. Jadi, jangan dulu deh tuh dikasih yang makan makanan lain sebelum usia 6 bulan, seperti itu. Oke, baik. Berarti kan kalau misalnya sebenarnya, ASI itu sudah tercukupi untuk kebutuhan anak di usia 6 bulan. Tapi di masyarakat sekarang tuh biasanya ada pernyataan kalau misal, anak saya 4 bulan udah dikasih pisang atau anak saya udah 4 bulan dikasih bubur, baik-baik aja kok. Itu gimana sih sebenarnya? Iya, baik. Jadi untuk statement-statement seperti itu, ada baiknya kita hilangkan jauh-jauh ya. Karena pada dasarnya, sebelum usia 6 bulan, pencernaan anak itu masih belum siap mencerna makanan lain selain ASI ataupun susu formula bagi ibu-ibu yang memang terkendala dalam pemberian ASI. Namun tetap saja untuk ASI sendiri ini lebih diutamakan dibandingkan susu formula sampai dengan anak usia 2 tahun. Banyak orang bertanya-tanya kenapa sih kita nggak boleh, kasih MPASI anak sebelum usia 6 bulan, kan kasihan anaknya kelaparan. Nah, sebenarnya ada alasan khusus nggak dibalik tidak diperbolehkannya kita ngasih makan MPASI sebelum umur 6 bulan itu? Baik, jadi dampak pastinya ada ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri seperti nafsu makan anak jadi berkurang, sehingga frekuensi menyusui juga jadi berkurang, kemudian adanya penyumbatan saluran pencernaan. Kemudian untuk jangka panjangnya adalah anak menjadi lebih rentan alergi terhadap bahan makanan, kemudian juga memperberat beban ginjal dan juga meningkatkan resiko anak tersedak. Seperti itu. Oke, jadi kan kalau misalnya itu tadi dampaknya kalau kita ngasih makan terlalu dini, ngasih Mhm, MPASI terlalu dini. Nah, betul. sebaliknya, ada nggak sih kira-kira kalau misalnya, dampak kalau kita ngasih MPASI terlalu terlambat, misal Mhm, lebih dari 6 bulan belum dikasih MPASI atau oke. 7 bulan kayak gitu? Oke, baik. Pertanyaannya bagus ya, Terita. Jadi, di samping dampak memberikan MPASI dini, keterlambatan pemberian ASI juga ada dampaknya tersendiri, yaitu bisa jadi kekurangan nutrisi seperti zat besi dan juga seng, di mana kedua mikronutrien ini sangat erat kaitannya dengan kejadian stunting. Nah, makanya salah satu prinsip pemberian MPASI ini adalah harus tepat waktu, di mana saat pencernaan anak itu sudah memang siap gitu menerima makanan yang akan masuk ke tubuhnya. Nah, bagaimana dan kapan kita mengetahui si anak itu sudah siap MPASI? Selain saat usianya di pas 6 bulan, bisa juga kita melihat ciri-ciri anak dengan, kepalanya sudah mulai tegak, kemudian sudah bisa, duduk tanpa dibantu, kemudian, anak itu memiliki ketertarikan saat melihat makanan, kemudian, adanya respon buka mulut saat kita berikan makanan, seperti itu. Oke, baik. Dampaknya cukup serius juga ya untuk Betul, pemberian MPASI terhadap kesehatan anak iya, tersebut ya. Baik, ternyata memang dampaknya cukup serius ya, serius juga ya terkait waktu pemberian MPASI terhadap mhm. kesehatan anak, terutama untuk saluran cerna dan kecukupan gizinya.
Baik, semoga sudah terjawab ya alasan tidak diperbolehkan pemberian MPASI secara dini dan terlambat. Ini bisa membuat kita semua, terutama para ibu, untuk memberi perhatian lebih terhadap apa yang diberikan kepada anak. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan nggak sih tentang gimana gimana tahapan pemberian MPASI yang benar? Kadang kan, ada juga nih yang misalnya umurnya masih 7 bulan, tapi udah dikasih bubur nasi yang kayak untuk orang dewasa, itu sebaiknya kayak gimana ya? Baik, jadi selain tepat waktu, pemberian MPASI juga harus tepat tekstur. Di mana saat anak itu masih usia 6 sampai 9 bulan, itu masih harus kita berikan tekstur yang halus, lembut, dan sedikit kental. Atau biasa kita kenal dengan makanan lumat. Nah, ini dapat kita berikan 2 sampai 3 sendok makan dalam sekali makan dengan frekuensi 2 sampai 3 kali sehari dan bisa dinaikkan bertahap tentunya. Kemudian saat anak menginjak usia 9 sampai 11 bulan, sudah mulai bisa nih kita kasih cincangan halus dari bahan makanan. Nah, ini bisa kita berikan, 3 sampai 4 kali sehari dengan, dengan jumlahnya itu, 1/2 sampai 3/4 mangkuk kecil. Kemudian saat anak sudah berusia 12 sampai 23 bulan itu, sudah bisa kita berikan makanan keluarga dengan lauk dicincang kasar ataupun lauk yang memang, sudah utuh. Nah, itu tergantung dengan, kemampuan anak itu sendiri dalam mengunyah makanan tersebut, seperti itu. Oke, tadi kan tentang teksturnya ya, Mhm, teksturnya, tahapan teksturnya dari 6 sampai 8 bulan dia lumat, mhm, terus, lembik, ke lembik, terus udah gitu dari lembik ke makanan keluarga biasa. betul, Bisa diberikan contohnya sedikit biar ibu-ibunya tahu gimana iya. makanan kayak lumat atau lembik kayak gitu? Ya, jadi kalau untuk makanan lumat sendiri, untuk jenis karbohidratnya kita utamakan dari tepung-tepungan dulu, tapi tepung-tepungan yang bebas gluten, seperti tepung beras, kayak gitu ya. Jadi memang yang masih yang halus, kemudian bisa kita tambahkan sayur, kemudian kita tambahkan protein hewani, seperti itu, kemudian kita haluskan bersama sampai teksturnya halus, lembut, dan sedikit agak kental. Kemudian, nah untuk usia 9 sampai 11 bulan, saat kita sudah memberikan makanan lembik, itu sudah bisa kita berikan cincangan halus. Jadi kayak kita bikin nasi tim, kita rebus bersama dengan sayur-sayuran, kemudian dengan potongan protein hewani seperti itu kita rebus bersama, kemudian kita sedikit haluskan. Jadi kan masih ada kasar-kasarnya lah gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang 12 sampai 23 bulan ya seperti makanan keluarga biasa. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa dalam memberikan, anak makan ini diusahakan tidak lebih dari 30 menit. Khawatirnya si anak itu jadi trauma dengan makan, sehingga nantinya anak-anak malah jadi GTM atau gerakan tutup mulut, seperti itu. Oke, baik, jelas sekali ya, penjelasan terkait tahapan pemberian MPASI tadi. Jadi diharapkan sudah tidak ada lagi nih, yang anaknya masih 6 bulan masih belajar MPASI terus langsung dikasih bubur yang kayak orang dewasa. Betul. Selanjutnya, kita sering nih kita lihat, anak yang udah makan, makanan yang dipegang sendiri atau yang biasa kita Mhm, kenal disebut finger food finger itu. food. Nah, kalau untuk finger food itu ada aturan khusus pemberiannya nggak sih? Baik, jadi untuk finger food ini memang sudah boleh diberikan ya kepada anak dengan syarat, mudah digigit, mudah dikunyah, dan juga mudah dipegang. Nah, untuk, pemberian finger food ini dapat kita berikan saat anak mulai usia 8 ataupun 9 bulan. Nah, untuk, pemberian finger food ini ditujukan agar anak bisa terbiasa makan sendiri dan juga dapat melatih kemampuan motorik halusnya anak, seperti itu. Kemudian, mhm, Oke, kalau contoh-contoh makanan yang bisa dijadikan finger food itu oke. kita kira apa aja, Nan? Untuk contoh makanan yang dapat dijadikan finger food ini bisa dari sayur-sayuran rebus, seperti misalkan kentang rebus, ataupun kayak, labu kuning, kemudian kalau dari jenis buah-buahan seperti pisang, seperti itu. Ataupun bisa kita kasih snack-snack bayi ya, kayak biskuit-biskuit bayi yang khusus untuk bayi, yang gulanya rendah dan tanpa pengawet ataupun pewarna makanan lainnya, seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan, jenis protein hewani, baik sebagai menu utama MPASI ataupun sebagai selingan dengan syarat harus, pemasakannya harus matang sempurna. Seperti misalkan telur rebus karena kan kaya protein dan juga asam folat, kemudian kayak keju karena tinggi kalsium, dan juga seperti, daging-dagingan merah kayak gitu karena tinggi zat besi gitu.
Oke, tadi juga sudah sempat disinggung nih tentang protein, zat Mhm. besi, dan zinc. Bisa disebutin nggak atau contoh, makanan yang tinggi protein, zat Mhm. besi, dan zinc yang lain? Iya baik, jadi selain tadi ya jenis-jenis daging-dagingan juga bisa tuh, ayam, jenis-jenis ikan, kayak ikan lele itu juga tinggi zat besinya, kemudian hati ayam. Kemudian kalau misalkan dari jenis protein nabatinya itu kayak kacang-kacangan, tahu, tempe, dan olahannya. Kemudian kalau dari sayur-sayuran itu seperti bayam, brokoli, dan masih banyak yang lainnya gitu. Nah, tapi perlu diperhatikan dalam memberikan, jenis makanan yang sekiranya memang, dapat menimbulkan alergi, sebaiknya untuk menu-menu tersebut kita biarkan 2 sampai 3 hari. Jadi, biar anak itu tahu nih rasa dan aroma dari bahan makanan tersebut dan juga kita bisa, melihat apakah ada reaksi alergi, anak-anak kita terhadap bahan makanan tertentu, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan udah dibahas ya tentang makanan-makanan apa aja yang baik untuk pemberian MPASI dan selingan makanan. Nah, ada nggak sih kira-kira makanan yang tidak yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh anak untuk usia kurang dari 1 tahun? Nah, untuk anak di bawah 1 tahun ini memang tidak dianjurkan untuk kita berikan makanan tinggi natrium. Kemudian untuk pemberian madu juga sebaiknya jangan dulu karena di dalam madu itu terdapat salah satu jenis bakteri yang dapat menyebabkan keracunan pada usus anak. Kemudian seperti gula, kecuali memang gula yang berasal dari buah-buahan ataupun dari susu formula. Terus kemudian pemanis buatan, karena pemanis buatan ini dapat menyebabkan kerusakan gigi. Kemudian juga pemberian teh dan kopi itu tidak dianjurkan karena mengandung tanin dan juga kafein yang dapat mengganggu penyerapan zat besi. Baik, lengkap sudah ya penjelasan kita hari ini terkait MPASI. Terima kasih banyak Ananda atas ilmunya yang dibagikan untuk kita semua. Pastinya sangat berguna banget nih bagi healthizen di rumah, terutama buat ibu-ibu muda agar lebih perhatian terhadap MPASI untuk si kecil. Video ini akan ditayangkan melalui YouTube RSUD Ciawi dan Instagram PKRS RSUD Ciawi. Jadi, jangan lupa di-like dan share ilmu bermanfaat ini. Tapi sebelum itu, subscribe YouTube RSUD Ciawi dan follow akun PKRS RSUD Ciawi untuk mendapat update terbaru terkait kesehatan. Saya mewakili rekan-rekan nutrisionis dan dietitian semua mengucapkan Selamat Hari Gizi Nasional ke-64 MPASI berkualitas untuk generasi emas.